Di video bagian terakhir ini, kita akan membahas mengenai strategi untuk mengurangi kecemasan, serta bagaimana caranya menghandle atau menangani sesi tanya-jawab dalam suatu presentasi. Sebelum presentasi, pastikan Anda sudah berpakaian sesuai dengan acara yang dihadiri, serta datang lebih awal. Dengan datang lebih awal, kita bisa melihat dan membiasakan diri dengan ruangan presentasi, bisa mengecek dan memastikan bagaimana nanti tanya-jawab akan dilaksanakan, bisa memasukkan atau meload materi presentasi sebelum dimulai, serta bisa berkenalan dengan moderator jika acara yang kita hadiri menggunakan moderator. Salah satu strategi untuk mengurangi kecemasan pada saat akan presentasi adalah dengan bernapas pelan. Ada beberapa teknik bernapas pelan yang bisa kita gunakan, antara lain pernapasan perut, teknik 4-2-6, dan box breathing atau yang dikenal sebagai teknik 4-4-4-4. Di slide berikutnya, kita akan melatihkan salah satu dari teknik pernapasan ini, yaitu teknik 4-2-6. Nah, sekarang kita akan mencoba teknik pernapasan 4-2-6. Dalam teknik ini, kita akan menarik napas selama 4 detik, menahannya selama 2 detik, dan kemudian melepaskannya dalam waktu 6 detik. Kita akan mulai bersama-sama ya. 1, 2, tarik napas, tahan, lepaskan. Lakukan ini beberapa kali selama 1-2 menit. Dan setelah itu biasanya kita akan merasa lebih tenang, lebih bisa mengendalikan rasa cemas yang kita rasakan. Semoga ini membantu ya untuk mengurangi rasa cemas. Kadang-kadang kita memerlukan waktu yang lebih lama, and that's okay. Jadi yang penting kita mencoba untuk mengendalikan nafas kita, karena nafas kita akan membuat tubuh kita sadar bahwa kita tidak sedang dalam posisi terancam. Selain itu, agar pengucapan kata-kata kita lebih baik dan suara kita lebih jelas, kita juga perlu melakukan pemanasan. Nah, pada layar berikut ini, saya menyertakan tangkapan layar video dari YouTube yang mempraktekkan bagaimana cara melakukan pemanasan suara. Silahkan diputar, ini video yang menarik ya, dan cukup lucu, tapi bisa membantu kita melakukan pemanasan. Salah satunya adalah dengan mengucapkan tongue twister. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia, ular melingkar di pinggir pagar. Kaki kuku kakekku, kaku-kaku terkena paku. Seperti itu. Jadi membiasakan lidah dan mulut kita untuk mengucapkan kata-kata sehingga nanti lidah kita tidak terasa belibet ya. Tidak salah dalam mengucapkan kata. Baik, Anda sudah mempersiapkan materi presentasi Anda, sudah berlatih, sudah bernapas pelan untuk meredakan kecemasan, kini saatnya Anda maju ke panggung. Ketika Anda berada di panggung, perhatikan posisi Anda berdiri. Pastikan tidak sampai menghalangi pandangan penonton terhadap layar, dan juga perhatikan cara Anda berdiri atau postur, serta gesture Anda selama presentasi. Selama presentasi, usahakan untuk tersenyum, dan di awal presentasi jangan lupa untuk menyapa audiens. Lakukan kontak mata sesekali dengan audiens, jangan terus-terusan melihat ke arah layar atau membaca presentasi Anda baris demi baris. Jika tersedia pengeras suara, maka pastikan pengeras suaranya sudah dinyalakan dan berfungsi dengan baik. Selama presentasi, perhatikan apakah suara Anda cukup jelas, cukup keras, berbicara dengan kecepatan yang mudah diikuti, serta intonasinya tidak monoton, karena ini bisa membuat audiens Anda tertidur. Dan kita juga bisa menyelipkan interaksi sepanjang presentasi. Misalnya, dengan mengajukan pertanyaan, atau dengan menyiapkan polling yang sudah terintegrasi dengan slide yang kita bawakan. Sesi tanya-jawab adalah sesi yang mungkin akan cukup menegangkan buat seorang presenter. Tapi, ketika menjawab pertanyaan audiens, jangan lupa untuk pertama, mendengarkan dengan seksama dan mengucapkan terima kasih kepada penanya. Ketika audiens bertanya kepada presenter, itu artinya audiens menunjukkan ketertarikan
dan perhatian terhadap materi yang dibawakan oleh presenter. Yang kedua, cobalah untuk mengulangi pertanyaan yang diajukan oleh penanya untuk mengkonfirmasi apakah benar yang kita tangkap dengan apa yang mereka lontarkan. Yang ketiga, jika Anda bisa menjawabnya, maka jawablah dengan singkat dan jelas. Untuk pertanyaan yang panjang, Anda bisa membagi jawabannya menjadi beberapa bagian. Nah, bagaimana jika sebagai presenter Anda merasa belum bisa menjawab pertanyaan yang diajukan? Kita bisa mengatakan seperti ini. Terima kasih untuk pertanyaannya, ini juga pertanyaan yang menarik, dan saya juga berpikir mengenai hal ini, tapi untuk saat ini, saya belum memiliki jawaban yang bisa saya bagikan. Mungkin saya akan melihat dulu ke data yang ada, dan kemudian kita bisa berdiskusi di akhir presentasi. Jadi kita perlu mengakui jika memang kita tidak tahu jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan kepada kita. Namun, jika kita mempresentasikan sesuatu yang memang kita lakukan, misalnya penelitian, maka sebaiknya kita memahami betul apa yang kita sampaikan dalam presentasi. Kemudian, bagaimana jika pertanyaan yang diajukan oleh penanya itu tidak masuk ke dalam cakupan materi yang kita presentasikan? Kita tetap harus berterima kasih dulu ke penanya untuk pertanyaannya, namun sayang sekali pertanyaan ini tidak tercakup dalam materi presentasi saya atau berada di luar topik yang saya presentasikan. Kalau Anda tertarik untuk berdiskusi lebih lanjut, mari kita diskusikan setelah sesi presentasi ini. Itu hal-hal yang bisa dilakukan ketika kita menghadapi kondisi atau situasi yang sulit dalam sesi tanya-jawab. Dalam tanya-jawab, ada beberapa hal yang harus kita hindari. Pertama, jangan sampai kita hanya sibuk dengan kertas atau slide presentasi kita dan kita lupa untuk menjaga kontak mata dengan audiens. Yang kedua, kita harus menghindari meremehkan penanya. Misalnya, materi itu kan sudah saya sampaikan di slide saya, Anda sih kurang memperhatikan. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita meremehkan penanya. Kemudian, kita juga harus menghindari memanggil penanya dengan karakteristik fisik. Misalnya, oh ini pertanyaan dari Mbak yang keriting, atau dari Mbak yang gemuk. Nah, hal-hal seperti itu harus dihindari. Dan kita harus menghindarkan menjawab pertanyaan satu orang saja atau hanya fokus pada orang tertentu saja. Pastikan kita memberikan kesempatan kepada seluruh audiens untuk mengajukan pertanyaan. Tapi tentunya hal ini harus memperhatikan waktu yang tersedia. Dari video pertama sampai video ke-6, ada 6 hal yang sudah kita bahas. Pertama adalah pentingnya persiapan dan hal-hal apa yang perlu kita lakukan dalam tahap persiapan sebelum presentasi. Yang kedua, bagaimana cara kita mengorganisasikan materi dalam presentasi kita. Yang ketiga, prinsip mendesain slide. Kemudian bagaimana kita berlatih dan hal-hal apa yang perlu kita perhatikan selama latihan. Dan kemudian bagaimana kita mengatasi kecemasan sebelum presentasi, serta bagaimana kita menjawab pertanyaan dalam sesi diskusi. Sebagai kesimpulan, ada beberapa hal yang saya ingin Anda ingat dari presentasi ini. Pertama, suatu presentasi dikatakan efektif apabila tujuan dari presentasi tersebut tercapai dan audiens engage atau mengikuti presentasi ini. Yang kedua, susunan materi presentasi akan memudahkan pesan Anda untuk dipahami. Karena itu, luangkan waktu untuk memastikan materi yang Anda sampaikan itu memiliki alur yang baik sehingga mudah diikuti dan dipahami. Suatu presentasi harus memiliki pembukaan, di mana Anda meyakinkan bahwa presentasi ini akan bermanfaat untuk audiens, kemudian isi, dan penutup. Dalam penutup, Anda ingin mengingatkan kembali kepada audiens apa yang sudah Anda sampaikan dan pesan apa yang Anda ingin audiens ingat dari presentasi itu. Keempat, slide adalah alat bantu dan bukan merupakan hal yang pokok yang harus diperhatikan dari presentasi Anda. Sebagai presenter,
adalah yang harus diperhatikan selama presentasi. Kemudian yang kelima, sempatkan untuk berlatih sebelum presentasi dan lakukan evaluasi terhadap hasil latihan Anda. Dan untuk meredakan kecemasan, praktekkan teknik ini. Bernapaslah dengan pelan dan lakukan pemanasan suara sebelum presentasi. Ini akan membantu Anda mengurangi cemas dan juga memastikan suara artikulasi Anda baik selama presentasi. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat untuk adik-adik. Dan saya ingin mengutip kata-kata dari Wayne Berggraf, seorang filsuf Amerika. It takes 1 hour of preparation for each minute of presentation time. Butuh 1 jam persiapan untuk setiap 1 menit presentasi yang kita lakukan. Jadi luangkan waktu untuk melakukan persiapan.